Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafi al-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, alhamdulillah sampai saat ini kita sudah dipertemukan dengan datangnya bulan Ramadan. Artinya doa kita benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'bana wa balik Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Karena apa? Bulan Ramadan bulan yang penuh dengan berbagai macam keistimewaannya. Dan bulan Ramadan pada hakikatnya adalah bulan memperbaiki diri kita. Yang jadi masalah adalah apa yang perlu diperbaiki dalam bulan Ramadan ini. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kuliah subuh kali ini kami akan bertema adalah 4 perbaikan melalui ibadah puasa Ramadan. Adapun perbaikan diri yang pertama melalui ibadah Ramadan adalah perbaikan iman agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita tahu bahwa yang diwajibkan orang yang berpuasa adalah orang yang beriman. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari sini kita bisa melihat bahwa pada hakikatnya adalah yang diwajibkan melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Apa yang perlu diperbaiki dari iman ini? Setidaknya kalau kita ingin memperbaiki iman di bulan Ramadan adalah bagaimana kita sebagai orang muslim menjaga sholat lima waktu. Syukur selama sebulan penuh kita berusaha menjaga sholat waktu berjamaah. Insya Allah pahalanya luar biasa. Karena di bulan Ramadan pahalanya tidak terbatas, benar-benar terbatas. Maka dari itu mari kita fastabil khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebajikan. Sehingga tujuan daripada orang yang berpuasa untuk mendapatkan apa? Derajat la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang menjadi masalah adalah apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa? Inilah yang perlu dijawab diri kita masing-masing. Benarkah kita orang yang bertakwa? Maka dari itu tanyalah pada diri kita sendiri, apakah kita benar-benar sudah menjadi orang yang bertakwa? Maka dari itu dalam perbaikan iman ini mari tujuan adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Orang yang bertakwa balasannya apa? Surga. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan berserah kamu pada ampunan Allah dan surga yang luasnya langit dan bumi yang dibutuhkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu orang yang berpuasa jamannya apa? Surga. Maka dari itu mari kita jaga puasa kita dari perkataan yang sia-sia. Katakanlah ketika kita sedang berjumpa, berdialog dengan sesama, ketika membicarakan aib orang lain, katakanlah aku sedang berpuasa. Hanya orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa. Karena apa? Hanya menahan lapar dan dahaga. Tidak bisa menemukan hakikat puasa itu sendiri. Maka dari itu dengan perbaikan iman kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sholat subuh yang berbahagia. Ada perbaikan yang kedua melalui ibadah Ramadan adalah perbaikan hubungan kita kepada sesama. Kita tahu bahwa bagi mereka yang kurang mampu berpuasa disuruh untuk membayarkan apa? Fidyah. Orang tua yang renta, ibu hamil atau menyusui,
maka ada keringan untuk tidak berpuasa dengan membayar fidyah. Dari itu maka di bulan Ramadan mari kita perbaiki hubungan kita dengan sama dengan memperbanyak sedekah. Tiada hari tanpa sedekah. Di bulan Ramadan Allah menggandakan pahalanya sampai 700 kali. Pada itu di bulan Ramadan jangan sampai kita iman-iman untuk bersedekah. Mari kita santuni fakir miskin, anak yatim, saudara kita yang kurang mampu. Insya Allah Allah akan memberi balasan yang luar biasa banyaknya. Ibarat nanam satu bibir baji menemukan 7 tangkai dan 1 tangkai beri 100, maka setiap sedekah akan dibalas dilipat gandakan menjadi 700 kali. Untuk itu mari kita ajak diri kita untuk senantiasa bersedekah. Setiap orang yang bersedekah Allah menggantinya. Apa-apa yang kamu infakkan di jalan Allah, Allah akan menggantinya. Ketika kita sedekah dengan harta diganti dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan ilmu diganti dengan pengetahuan, kepandaian. Ketika kita sedekah dengan jasmani diganti dengan kesehatan, dan kita sedekah senyum diganti dengan awet muda. Maka dari itu di bulan Ramadan ini mari kita perbaiki hubungan kita dengan sama muslimin jamaah sholat subuh yang berbahagia. Ada perbaikan dari yang ketiga adalah perbaikan diri kita, hubungan kita dengan Al-Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin wal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan kami turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan petunjuk tadi, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Untuk itu di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Bagaimana perbaikan hubungan kita dengan Al-Quran? Apa Al-Quran cukup dibaca saja? Pada itu di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, 1 huruf adalah dibalas dengan 10 kebaikan. Maka agar perbaikan kita dengan Al-Quran, maka kita targetkan setidaknya dalam 1 bulan Ramadan kita bisa menghantamkan Al-Quran. Bagaimana caranya? Al-Quran standar jumlahnya adalah 20 halaman atau 10 lembar. Kalau kita sudah lancar baca Al-Quran, 1 juz butuh waktu antara 30 menit sampai 40 menit. Pada itu ketika habis sholat kita membaca Al-Quran 2 lembar saja atau 4 halaman hanya butuh waktu 8 menit. Hingga kalau 5 kali sholat waktu adalah hanya butuh 40 menit. Sehingga kalau kita terlalu sibuk apakah asar, maka jangan tidur dulu sebelum isya, sebelum kita merampungkan 1 juz. Dengan demikian manakala kita 1 hari 1 juz, maka 1 bulan bisa khatam. Sungguh sangat rugi manakala di bulan Ramadan kita tidak mendapatkan apa-apa dari Al-Quran ini. Maka dari itu mari bagi mereka yang belum bisa membaca, dengarkan saja. Karena apa? Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Orang yang mendengarkan dapat rahmat dan pahala seperti orang yang membaca. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan ketika dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dan perhatikan, niscaya kita akan mendapatkan rahmat. Artinya apa? Orang yang membaca Al-Quran dan orang yang menyimak, orang yang mendengarkan, pahalanya sama. Untuk itu bagi Bapak Ibu jamaah yang belum bisa Al-Quran, datanglah ke masjid habis isya, kita dengarkan tadarus. Insya Allah kita akan mendapatkan barokah dari Al-Quran. Muslimin jamaah sholat rahimakumullah. Adapun perbaikan yang keempat adalah perbaikan diri melalui doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika kamu bertanya diriku, sebenarnya aku adalah dekat. Pada itu waktu puasa adalah waktu yang sangat istijabah. Apalagi ketika kita menunggu berbuka, itulah waktu yang sangat istijabah. Maka ketika kita berbuka sekedar untuk mendoakan, kita jangan lupa mendoakan diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, anak, istri, tetangga, teman, bapak, guru, semuanya kita doakan.
Karena apa? Sepadaikannya doa yang kita panjatkan kembali kepada diri kita sendiri, dan Allah mengabulkan doa kita. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Maka dari itu mari kita perbaiki doa kita agar selama Ramadan ini kita diberi kekuatan, kesehatan, kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, yang akhirnya kita benar-benar bisa mengisi hari-hari Ramadan dengan penuh iman, takwa, sehat, sehingga di akhir Ramadan kita benar-benar akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT, itqan minan nar, bebasan manusia dari api neraka, dan kita dikembalikan kepada jiwa-jiwa yang fitri. Demikian 4 perbaikan melalui ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemudahan untuk bisa memperbaiki diri kita dengan ibadah Ramadan, sehingga kita semuanya dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Demikian kultum kali ini, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.